Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan teori psikoanalisis dari beberapa tokoh psikoanalisis, diantaranya Sigmund Freud, Jacques Lacan, Harold Bloom, Julia Kristeva, dan Carl Gustav Jung. Dan teori pertama yang akan dibahas adalah teori dari Sigmund Freud. Overview of psychoanalysis. According to the American Psychoanalytic Association, or APA, psychoanalysis can help people understand themselves by exploring their unrecognized impulses hidden in the unconscious. Psychoanalysis is both an approach to therapy and a theory of personality. Psychoanalysis does the exposing and interpreting the underlying unconscious motives and actions. Jadi yang dimaksud dengan teori psikoanalisis adalah merupakan teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia, di mana teori psikoanalisis ini menganalisis unsur-unsur utamanya adalah motivasi, emosi, dan juga aspek-aspek kepribadian lainnya. Dan psikoanalisis ini merupakan metode terapi untuk gangguan kepribadian, teknik untuk menyelidiki pikiran dan juga perasaan individu yang tidak disadari. Dan menurut Sigmund Freud, psikoanalisis adalah sebuah metode yang sangat berpengaruh mengobati gangguan mental yang dibentuk oleh teori psikoanalitik, yang menekankan proses mental bawah sadar dan digambarkan sebagai psikologi yang mendalam. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku, dan juga selain itu, Sigmund Freud dia juga memberikan pernyataan pada awalnya bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang dirasakan oleh manusia semenjak kecil. Selanjutnya ada biografi dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg, Republik Ceko pada 6 Mei 1856. Dia terkenal juga sebagai bapak psikologi karena dialah yang pertama menemukan dan juga mengembangkan teori dari psikoanalisis. Menurut Freud, struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur paling mendasar dari kepribadian. Seluruhnya energi bersifat dinamis, dan mental seseorang terletak di ID. ID merupakan komponen utama dari sifat manusia sejak lahir. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku berdasarkan insting, dan hal yang menggerakkan ID adalah nafsu, keinginan, dan kebutuhan. Contohnya, ketika lapar ada keinginan untuk makan. Yang kedua, ego. Level paling rasional pada kepribadian. Ego berkembang dari ID pada individual seseorang. Dengan adanya ego, keinginan bisa dipenuhi dengan cara yang realistis. Fungsi ego ada pada pola pikir sadar. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan ego, dia memikirkan baik dan buruk dari tindakan tersebut. Seperti contohnya, menghindari tindakan mencuri karena tahu akibat yang akan diperoleh jika melakukannya. Yang ketiga, superego. Perwujudan dari nilai-nilai dan juga berorientasi pada norma. Berfungsi untuk menghalangi impuls dan menekankan ego agar sesuai moralitas sosial. Adanya superego ini membuat perilaku manusia jadi lebih baik dan juga lebih terpelajar untuk memenuhi standar ideal. Ketiga elemen ini, ID, ego, dan superego adalah elemen yang ketiganya saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku dan sifat individu. Jika ketiga elemen ini tak seimbang, ini akan membuat seseorang sulit beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tidak sadar atau unconscious. Preconscious disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi perantara antara sadar dan juga tidak sadar. Prasadar terdiri atas semua hal yang dapat dengan mudah
mempertukarkan keadaan tidak sadar dengan keadaan sadar. Jadi, prasadar bersifat laten dan bisa menjadi sadar. Sementara ketidaksadaran ditekan dan tidak mungkin menjadi kesadaran tanpa melalui kesulitan besar. Prasadar dapat terjadi di antara ketidaksadaran yang seperti dalam kasus mimpi, lamunan, dan juga mekanisme pertahanan diri. Lalu yang kedua, kesadaran atau conscious. Kesadaran mempunyai fungsi seperti organ indera untuk mempersipkan kualitas-kualitas fisik. Berbeda dengan kedua jenis ketidaksadaran tidak memiliki ingatan dan keadaan kesadaran biasanya sangat sementara. Kesadaran berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari termasuk pengalaman yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Kesadaran merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh. Melalui kesadarannya, individu bisa mengetahui siapa dia, apa yang sedang dia lakukan, sedang di mana dia, dan apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut Freud, kesadaran merupakan aspek yang sangat terbatas dalam kepribadian karena hanya menempati porsi yang kecil dari pemikiran, perasaan, dan ingatan yang berada dalam tingkat kesadaran pada setiap waktunya. Dan yang terakhir, ketidaksadaran atau unconscious adalah materi yang tidak dapat diterima kesadaran melalui represi. Dengan kata lain, pada ketidaksadaran, sensor materi yang memasuki kesadaran yang kuat. Objek psikoanalisis adalah bantuan yang membuat sebagian materi ini dapat diakses oleh kesadaran, meskipun selama prosesnya mungkin terbangkitkan akibat konotasi seksual dari banyak hal yang ditekan. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik. Biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dan dipindah ke daerah tak sadar. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan adalah strategi psikologis yang secara tidak sadar digunakan untuk melindungi seseorang dari anxiety atau kecemasan. Adapun anxiety tersebut timbul dari pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima. Defense mechanism merupakan bentuk respon yang secara tidak sadar dilakukan, digunakan untuk melindungi diri dari perasaan kecemasan, digunakan untuk meningkatkan self-esteem, dan hal-hal yang tidak ingin mereka pikirkan atau tangani. Defense mechanism secara gampang dapat diartikan sebagai respon psikologis yang muncul saat situasi membuat seseorang tidak nyaman, dan respon ini bisa terjadi ketika seseorang merasa sedang sedih, marah, ataupun kecewa. Tahap perkembangan kepribadian. Oral berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mempercayai diri sendiri dan juga orang lain, yang mengakibatkan rasa takut untuk mencintai dan juga membentuk hubungan dekat. Yang kedua, anal stage. Anal stage berkaitan dengan ketidakmampuan mengenai dan juga mengekspresikan kemarahan yang mengarah pada penolakan sebagai pribadi dan kurangnya rasa otonomi. Yang ketiga ada phallic stage, berhubungan dengan ketidakmampuan untuk sepenuhnya menerima seksualitas dan perasaan seksual seseorang dan juga kesulitan menerima dirinya sendiri. Yang keempat, fase laten. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Fase laten ini lebih sebagai fenomena biologis, alih-alih bagian dari perkembangan psikoseksual. Pada fase ini, seseorang mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan juga teman sebaya. Dan yang terakhir, fase genikal, yaitu sistem ini memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan. Tanda-tanda seksual sekunder pada fase ini terjadi perubahan dari anak-anak menjadi dewasa yang berorientasi sosial, kegiatan kelompok, dan mulai mencintai lawan jenis. Baik teman-teman, di teori yang selanjutnya adalah Lacanian Theory. Lacanian Theory ini digagas oleh salah satu seorang tokoh yang mana ia berasal dari Prancis, lahir pada 13 April 1901 dan juga eksis sampai akhir usianya di usia 1981. Teman-teman bisa melihat
foto dari figurnya ada di sebelah kanan, ya, Jacques Lacan, yang mana beliau adalah seorang psikoanalisis yang terkenal. Dalam pemikiran psikologinya, Lacan ini mengembangkan psikoanalisis milik Freud, yang mana sudah terkenal di era sebelumnya. Di sini teman-teman juga bisa melihat ada sedikit perbedaan dari teori yang sudah digagas sama Freud dan juga teori yang digagas oleh Lacan. Kalau Freud di sini berfokus pada ego, ID, dan juga superego, sedangkan konsep psikoanalisis Lacan ini berfokus pada menganalisis hasrat dan alam bawah sadar dari seseorang individu. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Dalam konsep psikoanalisis Lacan ini dapat dilihat dari esai pertamanya, itu ada yang berjudul The Mirror Stage as Formative of the I Function as Relevant in Psychoanalysis Experience, yang mana singkatnya disebut sebagai esai fase cermin pada tahun 1949. Dalam esai ini, Lacan berkata bahwa pembentukan ego itu dimulai pada anak-anak usia 6 bulan hingga berusia 18 tahun. 18 bulan. Di sini teman-teman bisa lihat yang paling bawah sendiri, bagian bawah sendiri itu adalah mirror stage atau fase cermin yang sangat populer dari Lacan. Dengan kata lain, balita atau bayi akan mendapatkan identitas dirinya ketika melihat cermin. Nah, dengan melihat cermin itu, mereka mengetahui tubuh mereka sendiri. Dan dengan begitu, Lacan kemudian menjelaskan tahapan menjadi subjeknya atau manusia dalam 3 kategori psikologi kepribadian seseorang yang dikembangkan oleh dirinya, yaitu yang pertama ini ada real, kemudian ada simbolik, dan juga ada imagery. Nah, kalau real ini berarti nyata atau kebutuhan, sedangkan yang imajiner ini adalah keinginan, dan yang ketiga adalah simbolik atau hasrat, di mana bayi akan mengalami banyak kebutuhan dan hanya akan bisa dipenuhi jikalau ada kedua orang tuanya. Teman-teman bisa menyimak dalam buku yang sudah dibagikan. Setelah dari konsep nyata, juga ada konsep imajiner, yang mana bayi mulai mengalami tahapan keinginan atau cermin, yakni bayi mulai banyak permintaan yang tidak terpenuhi, sehingga bayi merasa keterpisahan dari ibunya, dan akhirnya bayi mulai mengidentifikasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah fase dari simbolik, yaitu bayi melakukan kastrasi dengan sang ibu, sehingga muncullah hasrat-hasrat dari diri seorang bayi. Nah, di sini teman-teman bisa mencari beberapa karya yang dibedah menggunakan teori psikoanalisis dari Lacanian. Nah, contohnya ada The Ambassadors oleh Hans Holbein, kemudian juga ada di The Poor Lornoid Letter, dan juga Hamlet dari Shakespeare. Nah, di sini kita ambil contoh saja dari The Ambassador karya Hans Holbein. Di sini teman-teman bisa melihat secara lengkap nanti di teks yang akan dibagikan, akan tetapi secara singkatnya saja di dalam teks The Ambassador karya Hans Holbein ini kita nantinya akan menemukan 3 kunci dari pendapat yang sudah dikemukakan Lacan tadi, yang berupa imajiner, kemudian simbolik, dan juga real. Nah, di sini imajiner nanti akan ditunjukkan dengan adanya 2 orang lelaki yang mengenakan mantel berdiri dengan objek yang berterbaran. Itu secara imajinernya. Kemudian secara simbolik, ini nanti objek yang ada berterbaran tadi akan diberi nama. Itu nanti mengindikasikan bahwa tokoh itu adalah orang yang kaya, orang yang berada, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya, jenis dari psychoanalysis adalah reader response atau reader response theory. Secara umum, teori ini menawarkan sebuah teori tentang bagaimana mendapatkan makna dari sebuah teks oleh pembaca.
serta bagaimana pembaca menginterpretasikan teks tersebut. Jadi pada dasarnya dalam teori ini hubungan antara pembaca dengan teks itu sangatlah penting, karena teks tanpa pembaca akan tidak berarti, atau dalam kata lain, teks tidak ada tanpa pembaca. Sebuah teks tidak akan hidup tanpa pembaca. Selain itu, pemikiran Norman Holland berawal dari kajiannya terhadap karya sastra dengan pendekatan psikoanalisis. Di dalamnya, Holland juga berbicara mengenai proses pembacaan. Holland berargumentasi bahwa setiap pembaca memasukkan fantasinya atau pengalaman pribadi ke dalam teks. Holland meyakini bahwa motif pembaca sangat mempengaruhi cara mereka membaca. Metode Holland disebut juga metode analisis transaktif karena ia percaya bahwa proses membaca mencakup transaksi antara pembaca dan teks asli. Holland juga berpendapat bahwa di dalam pikiran setiap individu terdapat identity theme, yaitu pembaca memiliki gaya tertentu dalam kehidupan dan pembacaannya. Tanda-tanda komunitas pembaca dan gaya membaca yang bervariasi itulah yang membangun sebuah reader response. Anxiety of Influence adalah jenis kritik sastra yang didirikan oleh Harold Bloom pada tahun 1973 dalam bukunya yang berjudul The Anxiety of Influence, A Theory of Poetry. Ini mengacu pada perjuangan psikologis para calon penulis untuk mengatasi kecemasan yang ditimbulkan oleh pengaruh pendahulu sastra mereka. Harold Bloom merupakan seorang kritikus sastra Amerika dan profesor Sterling ilmu humaniora di Universitas Yale. Pada tahun 2017, Bloom dianggap sebagai kritikus sastra paling terkenal di dunia berbahasa Inggris. Dalam bukunya, Bloom mengatakan bahwa influence is simply transference of personality, a mode of giving away what is most precious to oneself, and its exercise produces a sense, and it may be a reality of loss. Every disciple takes away something from his master. Pengaruh hanyalah pemindahan kepribadian, cara memberikan apa yang paling berharga bagi diri sendiri, dan pelaksanaannya menghasilkan dan mungkin realitas kehilangan. Setiap murid mengambil sesuatu dari gurunya. Teori Bloom diuraikan dalam The Anxiety of Influence, di mana ia mengklaim bahwa subjek terselubung dari sebagian besar puisi selama 3 abad terakhir adalah kecemasan akan pengaruh, atau The Anxiety of Influence, ketakutan setiap penyair bahwa tidak ada pekerjaan layak yang tersisa untuk dia lakukan. Simpelnya dari teori ini seperti ini. Sebut saja saya seorang penulis baru dan penulis favorit saya adalah Nawal El-Saadawi, penulis buku Perempuan di Titik Nol. Tidak dipungkiri, pasti saya akan berada di sebuah titik di mana saya akan meniru gaya tulisan milik Nawal, mulai dari diksi, vocabulary, cara Nawal membentuk kalimat-kalimat, dan yang lainnya. Hingga pada akhirnya, tulisan yang saya buat terlihat bukan milik saya, melainkan milik Nawal. Karena kalian akan dengan mudah melihat gaya tulisan Nawal dalam tulisan saya. Pada dasarnya, saya penulis baru dan Nawal penulis lama. Hal ini disebut pengaruh tulisan lama pada tulisan baru. Dan inilah yang disampaikan oleh Harold Bloom tentang Anxiety of Influence, kecemasan akan pengaruh. Bloom membedakan Anxiety of Influence menjadi 2 bagian, strong misreading dan weak misreading. Yang pertama, strong misreading, ketika saya meniru gaya tulisan Nawal sampai di suatu kondisi di mana pembaca sulit mengenali bahwa itu tulisan saya karena kentalnya pengaruh yang saya adaptasi dari milik Nawal, maka disebut strong misreading. Yang kedua, tetapi jika pembaca mudah mengenali tulisan saya dan menemukan pengaruh dari Nawal, maka itu disebut weak misreading. Oke, tokoh psikoanalitik selanjutnya adalah Julia Kristeva. Nah, dia ini adalah seorang tokoh yang banyak mendalami berbagai macam teori modern seperti psikoanalitik, feminisme, dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling populer adalah teori psikoanalitik yang dia lihat dari perspektif feminis. Nah, Kristeva ini mencoba untuk mengganti konsep imaginary-nya Lacan dari perspektif feminis. Nah, dia menunjukkan kalau teori ini pada dasarnya punya kontrol dalam hal-hal yang berhubungan
dengan dominasi maskulin. Nah, dalam kritik psikoanalitiknya ini, karyanya yang paling inovatif berfokus di konsep penolakan dan juga melankolia. Dia juga berfokus pada penerapan teori feminisme pada wanita, terutama para ibu. Nah, karya dan kritik sastra psikoanalitik yang dikembangkannya dia ini banyak ditemukan di berbagai karya sastra seperti dari simbolis-simbolis di Prancis, karena memang dia ini adalah seorang kritikus sastra yang banyak berkarir di Prancis. Nah, banyak juga karyanya yang punya makna dan juga diterima secara konvensional. Dan tidak mengherankan kalau Kristeva ini dikenal sebagai salah satu kritikus sastra yang cukup mumpuni di bidangnya. Oke, lalu selanjutnya adalah Carl Gustav Jung. Ia lahir pada tanggal 26 Juli 1875 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Beliau merupakan seorang psikolog berpengaruh yang mendirikan bidang psikologi analitik. Jung dikenal karena teorinya tentang ketidaksadaran manusia atau human unconscious, termasuk gagasan bahwa ada ketidaksadaran kolektif yang dimiliki semua orang atau kolektif unconscious. Dia juga mengembangkan sejenis psikoterapi disebut terapi analitik atau analytical therapy yang membantu orang untuk lebih memahami pikiran bawah sadar mereka. Selain itu, Jung dikenal karena teorinya tentang bagaimana tipe kepribadian seperti introversi dan ekstroversi dapat membentuk perilaku kita. Oke, lalu slide selanjutnya yaitu 3 level kesadaran. Jung mendefinisikan 3 level kesadaran itu sendiri yang berbeda dengan Sigmund Freud. Yang pertama yaitu conscious, sesuatu yang dirasakan oleh ego. Sedangkan elemen dari unconscious itu tidak mempunyai hubungan dengan ego, atau tidak dilakukan secara sadar kalau unconscious. Lalu personal unconscious, yaitu ketidaksadaran yang tidak terlalu dalam dan mengandung ingatan, keinginan, dan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan atau ditekan. Lalu yang terakhir yaitu collective unconscious, yaitu berakar pada masa lalu, leluhur, atau nenek moyang, dan merupakan dasar dari kepribadian seseorang. Lalu slide selanjutnya yaitu archetypes. Archetypes adalah pengalaman-pengalaman umum yang biasa dilalui oleh manusia yang dicatat dan diturunkan dalam bentuk kecenderungan untuk merespon secara emosional terhadap suatu pengalaman tertentu. Archetype sendiri memiliki 8 jenis menurut Jung. Yang pertama yaitu persona, yang kedua shadow, yang ketiga anima, yang keempat animus, lalu yang kelima great mother, yang keenam wise old man, yang ketujuh hero, yang kedelapan adalah self. Yang pertama yaitu persona. Persona sendiri memiliki arti sisi kepribadian yang menunjukkan pada topeng yang dipakai seseorang ketika sedang berinteraksi dengan dunia luar. Lalu yang kedua shadow, yaitu bagian gelap dari sisi manusia, memiliki sifat-sifat yang tidak ingin kita akui, tetapi berusaha untuk bersembunyi dari diri kita sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga anima. Sama seperti Freud, Jung juga percaya bahwa secara psikologis semua manusia itu bisexual dan memiliki sisi maskulin dan feminin. Anima dapat diartikan seorang lelaki yang memiliki karakteristik maskulin sekaligus feminin, itu anima. Sedangkan animus itu seorang wanita yang memiliki karakteristik feminin sekaligus maskulin. Lalu selanjutnya yaitu great mother. Great mother dan wise old man merupakan turunannya dari anima dan animus. Jadi great mother sendiri itu memiliki arti setiap orang, laki-laki atau perempuan, memiliki pola dasar ibu yang hebat. Konsep ibu yang sudah ada sebelumnya selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan negatif. Lalu wise old man
archetypes ini memiliki kebijaksanaan dan pemaknaan hidup, menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Lalu selanjutnya adalah hero. Hero ini dipresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat dan memerangi kejahatan. Namun setiap pahlawan ini memiliki kelemahan. Lalu selanjutnya adalah self. Bertugas untuk menjaga keseimbangan semua aspek ketidaksadaran dan menjaga satu kesatuan kepribadian seseorang. Lalu slide selanjutnya yaitu psychological types. Tipe psikologis menurut Carl Jung berasal dari attitudes yang berisi tentang introversion and extraversion. Attitudes sendiri yaitu kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi ke arah yang khas. Yang pertama yaitu introversion. Introversion itu mengarah pada orientasi subjektif, mengenali tentang dunia dalam diri dengan baik meliputi bias, fantasi, mimpi, dan persepsi individu. Mempersepsikan dunia luar dengan pandangan yang subjektif, energinya diarahkan dan terfokus ke dalam dirinya. Jadi itu lebih kayak pemikiran dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua yaitu extraversion, yaitu mengarah pada orientasi objektif, orientasi subjektifnya itu ditekan, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lalu energinya diarahkan dan terfokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi extraversion ini sendiri itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bukan karena diri kita sendiri saja pemikirannya, tetapi juga dipengaruhi oleh jalan pemikiran lingkungan kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah stages of development. Jung membagi tahapan kehidupan menjadi 4 periode, yaitu masa kecil, childhood, remaja, youth, lalu parubaya, middle life, dan lansia, old age. Jung membandingkan perjalanan hidup dengan perjalanan matahari mulai dari pagi hari hingga menuju senja. Jung membagi masa anak-anak atau childhood menjadi 3, yaitu pertama, fase anarkis. Fase ini ditandai dengan kesadaran yang kacau atau sporadis. Fase anarkis kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak mampu diucapkan secara jelas. Lalu fase monarkis. Pada tahap ini mulai muncul perkembangan ego dan awal pemikiran yang logis. Tahap ini anak melihat sebagai seorang yang objektif dan sering menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Meskipun ego dianggap sebagai objek, anak belum menyadari dirinya sebagai pengamat. Lalu yang ketiga adalah fase dualistik, yaitu dalam tahap ini ego sebagai penerima masa anak-anak. Pada dualistik, ego dibagi menjadi tujuan dan subjektif. Lalu yang kedua yaitu youth. Dimulai dari masa pubertas hingga pertengahan, pada tahap ini anak muda cenderung ingin memiliki kebebasan fisik, psikis, dan keinginan untuk mandiri. Menurut Jung, pada tahap ini anak muda harus memiliki peningkatan aktivitas seksualitas dan kesadaran yang tumbuh dan melupakan bahwa masa anak-anak yang bebas telah hilang. Masalah yang ada pada masa muda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran kesadaran pada masa anak-anak. Lalu yang ketiga, middle life. Middle life dimulai dari umur 30 hingga 40 tahun. Pada tahap usia pertengahan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pada tahap ini juga mereka berusaha untuk mempertahankan daya tarik, gaya hidup, dan ketangkasan fisik. Memiliki karir yang bagus, berkeluarga, selalu ikut serta dalam kegiatan sosial, dan selalu berbuat baik. Pada tahap ini juga tiap orang di usia pertengahan juga sudah bisa melakukannya. Kebutuhan spiritual yang muncul dari jiwa.
Lalu yang terakhir ada old age. Pada tahap ini mengalami penurunan kesadaran dan hampir mirip seperti masa anak-anak, dan juga akan selalu berpegang teguh pada gaya hidup. Jung mengajarkan pasien untuk menemukan tujuan baru, menemukan makna kehidupan dan kematian. Menurut Jung, mati adalah tujuan hidup. Hidup hanya benar-benar bermakna ketika kita memandang kematian adalah tujuan hidup. Lalu selanjutnya adalah contoh. Di sini kita bisa melihat pada teori archetypes yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, yaitu melalui karya Robert Louis S., di mana karakter yang dipaparkan oleh Robert yaitu Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Dr. Jekyll sendiri itu dikategorikan sebagai archetypes persona, atau bisa disebut beliau ini menjaga topengnya atau image-nya di kalangan luas di lingkungannya. Lalu Mr. Hyde sendiri ini mewakili archetypes shadow, yaitu sisi gelap manusia atau keburukan-keburukan manusia, kejahatan-kejahatan manusia yang ditampilkan.